Halo, Pak Tri. Halo, halo, piye? Kita mulai saja ya, Pak. Oh, orang nunggu liyane ana piro ki? 23, 24 ya. 24 ya. Ya, ya, Oke. mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan rahmat hidayah serta taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa bertemu pada hari ini, yaitu pada acara sosialisasi sebentar sosialisasi sertifikasi kompetensi skema manajer pemasaran agribisnis dengan tema bekali kelulusanmu dengan sertifikat kompetensi dari BNSP RI. Teman-teman sendiri mungkin ada beberapa yang belum tahu. BNSP RI itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia. Jadi badan ini adalah badan yang menaungi lembaga-lembaga untuk bisa menguji seseorang atau pihak tertentu apakah kompeten atau tidak di bidang tertentu. Jadi memang skema sertifikasi itu sangat banyak ya. Kalau di yang hari ini coba kita tampilkan karena memang audiensnya adalah mahasiswa agribisnis dan juga Civitas Akademika Prodi Agribisnis UMY, kita tampilkan skema atau ujian kompetensi sertifikasi yang dimiliki atau yang diselenggarakan oleh LSP UMY terkhusus di program studi agribisnis. Ya, hari ini pembicaranya ada dua, ada saya sendiri, kemudian ada juga Pak Tri. Saya nanti akan memberikan materi secara global gitu ya, pentingnya untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Kalau untuk Pak Tri nanti akan khusus terkait dengan skema manajer pemasaran agribisnis ya. Mungkin masing-masing akan sekitar 20 sampai 30 menit. Setelah itu nanti akan tanya jawab gitu ya. Ini nanti dibuat santai saja. Santai tapi kok diwajibkan Pak? Ya kalau nggak diwajibkan soalnya nggak takutnya nggak ada yang datang gitu ya. Beberapa mungkin nggak minat ikut sertifikasi kompetensi atau mungkin sedang sibuk pilih istirahat hari Sabtu atau pilih mudik gitu ya. Sebenarnya mungkin kalau dari beberapa teman-teman mahasiswa yang hadir hari ini yang belum mungkin di awal bilang kalau tidak berminat untuk ikut ujian kompetensi atau mendapatkan sertifikat kompetensi, tapi mungkin setelah mengikuti sosialisasi hari ini, teman-teman bisa jadi berminat gitu ya, jadi termotivasi untuk bisa ikut ujian kompetensi gitu ya. Nanti saya minta tolong bantuan Mela untuk kalau pakai laptop, Mela pakai laptop atau apa? Mela? Ya, Halo, Pak. pakai laptop atau Ya, pakai Pak. HP? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP ya udah. Nah, Ya, kalau pakai gimana, laptop Pak? mau minta bantuan screenshot, tapi nggak usah, nggak apa. Oke, langsung saja, nggak perlu panjang lebar. Untuk materi pertama nanti dari saya. Gitu nggih, Pak Tri? Oke. Oke, nggih. Ini saya sama Pak Tri cuma beda beda dibedain dari SCAD, jadi satu ruang ini. Tapi agak jauh, jadi suaranya nggak menggema. Ujung gedung, ujung gedung. Oke, saya akan share ya. Nanti mungkin kalau ada yang bisa bantu, mungkin Pak Tri, kalau pakai laptop bisa bantu screenshot nanti kalau saya menyampaikan materi, Pak Tri. Oke. Ye. Direkam dah itu, udah recording ya? Sudah. Nanti mungkin Heeh. kalau
beberapa screenshot saja Pak Tri untuk dokumentasi. Oke, nggih. Sebentar. Terus Pak Tri saya jadikan co-host nanti supaya bisa share. Oke. Saya langsung ke materi saya. Pentingnya sertifikasi kompetensi ya. Mungkin lebih banyak cerita gitu ya. Dan materi ini sudah disampaikan di program studi yang lainnya, terkhusus di ilmu komunikasi. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin sedikit bercerita bahwasanya UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, itu memiliki lembaga yang namanya Lembaga Sertifikasi Profesi, ya, atau LSP UMY, gitu ya. Di Indonesia, ya, lembaga sertifikasi profesi itu ada beberapa macam, ya. Salah satunya adalah LSP P1, yaitu UMY itu masuk LSP P1. Kalau LSP P1 itu dia hanya bisa menguji untuk kalangan internalnya, ya. Contohnya LSP P1 UMJ atau LSP UMJ itu hanya bisa menguji internalnya, yaitu mahasiswanya, gitu ya, contohnya. Kalau LSP P3, P2 itu yang bisa menguji eksternal. Kalau P3 itu LSP industri, biasanya di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau nanti saya salah, mohon dikoreksi Pak Tri. Ya. Nah, ada 3 jenis LSP itu. Nah, untuk UMY itu memang jenisnya adalah LSP P1 yang hanya bisa menguji untuk kalangan internal gitu ya, yaitu mahasiswanya. Dan di skema itu ya bisa kita katakan jenis sertifikasi kompetensinya itu apa gitu ya, skema gitu ya. Kalau di LSP UMY itu ada 7 skema dari 5 prodi ya. Di sana ada prodi komunikasi ilmu komunikasi itu punya 3 skema. Kemudian prodi agribisnis punya 1 skema, yaitu manajer pemasaran agribisnis. Prodi agroteknologi punya 1 skema. Prodi elektro itu punya 1 skema. Kemudian yang terakhir adalah prodi D3 akuntansi, itu punya 1 skema. Ya. Dari seluruh prodi yang ada di UMY, baru 5 prodi ini yang punya skema sertifikasi kompetensi. Jadi pertama teman-teman perlu berbangga karena memang prodi agribisnis itu menjadi salah satu di antara 5 prodi yang punya skema sertifikasi kompetensi. Sebenarnya dari program universitas itu mungkin saja nanti akan mewajibkan ya seluruh mahasiswa sebelum lulus mengambil ujian sertifikasi kompetensi. Akan tetapi sekarang kok belum, karena belum semua prodi punya ya. Kalau nanti sudah banyak prodi mungkin saja akan diwajibkan. Karena sekarang baru 5, jadi kalau diwajibkan kok agak gimana gitu, jadinya belum diwajibkan, tapi sangat direkomendasikan. Karena apa? Karena nanti teman-teman ketika lulus itu kan ada namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya. Di mana di situ nanti biasanya sejauh ini mahasiswa yang lulus itu cuma dikasih kayak sertifikat ikut seminar, sertifikat organisasi atau sertifikat prestasi gitu ya. Oke, itu mungkin worth it gitu ya. Itu bernilai, kemudian juga menjadi portofolio teman-teman. Tapi kalau masuk di dunia kerja akan lebih berharga, worth-nya itu lebih tinggi ketika memang portofolio teman-teman itu berupa sertifikat kompetensi yang langsung dikeluarkan oleh lembaga yang diakui negara atau lembaga negara yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi itu, yaitu dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dan LSP tadi saya jelaskan, LSP ada 3 jenis. LSP itu adalah kaki tangannya BNSP untuk bisa menyelenggarakan ujian kompetensi. Kemudian nanti yang lolos atau mungkin sudah
dinyatakan kompeten, itu nanti akan mendapatkan sertifikat dari BNSP. Dan LSP UMY sendiri itu sebenarnya baru mendapatkan sertifikat kompeten, baru mendapatkan sertifikat atau SK perizinan perizinan dari BNSP itu belum lama ini, ya, akhir tahun atau awal tahun ini baru mendapatkan izinnya baru turun dari BNSP. Sekedar informasi, kalau di Prodi Agribisnis sendiri yang pertama kali mengikuti ujian kompetensi itu Mas Afrio, itu pertama kali ya. Dulu sebenarnya mau 10 orang tapi nggak jadi, cuma 2 orang. Akhirnya nggak jadi 2 orang tapi 1 orang gitu ya, untuk menurunkan izin dari BNSP, izin untuk bisa menguji dan juga izin LSP itu. Kemarin LSP UMY harus mengadakan ujian kompetensi dengan objek 1 mahasiswa gitu ya. Itu namanya witness, di mana BNSP RI datang ke UMY untuk melihat kesiapan LSP UMY dalam melakukan uji kompetensi. Nah, kemarin dari Prodi Agribisnis itu Afrio yang membantu. Kemudian juga karena Afrio dinilai kompeten, yo dapat sertifikat gitu ya. Tidak hanya membantu proses fitness, tapi memang kalau memang dirasa kompeten, ya langsung dapat sertifikat dan kemarin dinilai kompeten gitu ya. Kemudian setelah itu ada 8 mahasiswa, 9 mahasiswa. Di sana ada Radit, ada Alvin dan lain-lain, ada 9. Kemudian setelah itu ada lagi gitu ya, ada 10 atau enggak 12 ya, itu sudah melakukan uji kompetensi dan alhamdulillah semuanya dinyatakan kompeten dan tinggal menunggu sertifikat dari BNSP. Nah, ini adalah wujud sertifikat dari BNSP. Dan BNSP itu ketika mengeluarkan sertifikat kompeten ini, kaki tangannya adalah LSP UMY gitu ya, kalau di lingkungan UMY. Kemudian LSP UMY itu punya kaki tangan, yaitu prodi yang punya skema. Ya. Karena memang kalau skema tadi, kalau di prodi agribisnis ada skema manajer pemasaran agribisnis, itu kan tujuannya adalah agar bisa membantu mahasiswa atau nanti kalau jadi alumni itu punya bekal gitu ya, punya bekal pengetahuan, kemudian sertifikat yang bisa digunakan untuk melamar kerja. Dan keunggulan dari sertifikat dari BNSP ini adalah berlogo Garuda Emas. Ini kan nggak sembarang dokumen punya logo seperti ini ya. Nah, ini teman-teman kalau bisa mengikuti ujian kompetensi, itu nanti bisa dan dinyatakan kompeten, itu nanti bisa mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemudian nanti juga ada hologram dari dari BNSP gitu ya. Nah, dengan adanya ini nanti SKPI, surat keterangan pendamping ijazah, nanti bisa dimasukkan sertifikat kompetensi ini. Kalau kemarin saya pernah mendengar cerita dari salah satu dari LSP UMM Malang, itu ada salah satu mahasiswanya yang ikut uji kompetensi, kemudian dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikatnya belum keluar gitu ya. Kemudian dia sudah lulus dan melamar pekerjaan gitu ya. Sertifikatnya sudah keluar. Jadi intinya dia sudah kompeten, kemudian melamar pekerjaan, ijazahnya belum keluar gitu ya. Akhirnya di tempat pekerjaan itu ditanya, di CV-nya kan ditulis ya kalau dia punya sertifikat kompetensi di bidang itu gitu. Perusahaannya itu nggak melihat ijazahnya, tapi melihat sertifikat kompetensinya gitu ya. Oh, kamu punya sertifikat kompetensi ini, udah kamu langsung kami terima gitu ya. Sampai sejauh itu karena memang sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP itu memang kekuatannya besar gitu ya, untuk membantu
lulusan, baik itu lulusan S1 atau mungkin karena LSP SMK juga ada, ketika lulus punya sertifikat kompetensi itu nanti bisa membantu dia untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Pak, saya mau berwirausaha gitu ya. Tetap saja sertifikat kompetensi ini bisa jadi bermanfaat gitu ya. Karena nanti Pak Tri akan menjelaskan komponen-komponen apa yang diujikan. Kalau itu teman-teman pelajari, itu akan sangat berguna gitu ya, akan sangat berguna untuk melakukan sebuah bisnis atau usaha. Dan juga sertifikat kompetensi ini ketika teman-teman usaha bisa jadi itu nanti jadi portofolio usaha teman-teman gitu ya. Ketika mencoba menawarkan produk kepada orang lain, disampaikan loh, kami di tempat kami ada karyawan yang punya ini gitu ya, atau saya sendiri selaku pemimpin perusahaan ini punya sertifikat kompetensi, jadi saya punya nilai lebih gitu ya, bargaining power-nya itu ada. Dan sertifikat kompetensi ini hanya bisa diikuti, uji kompetensi ini hanya bisa diikuti oleh mahasiswa ya, statusnya mahasiswa. Kemarin ada yang sudah lulus namanya Duyanza, itu tanya pada saya, Pak, yang sertifikasi kompetensi, ujian kompetensi, itu kalau yang sudah lulus bisa nggak, Pak? Ya nggak bisa, karena nanti syaratnya itu memang masih mahasiswa. Oleh karena itu, mumpung yang angkatan 2018 itu belum 2018 itu masih ada persiapan, kemudian 2017 itu ada yang belum lulus, itu bisa ngambil ini gitu ya. Kemudian nanti bisa untuk membantu mencari pekerjaan. Ya. Kemanfaatan atau manfaat dari sertifikat kompetensi ini adalah pertama, bagi pemegang sertifikat itu memiliki sertifikasi memberikan nilai tambah ya, ketika teman-teman bertemu klien atau mungkin untuk melamar pekerjaan, tadi juga sudah saya sampaikan ya. Kemudian selanjutnya adalah sertifikasi itu menunjukkan bahwasanya Anda itu telah dievaluasi dan disetujui pihak lain gitu ya, bukan satu pihak gitu ya, yaitu LSP, kaki tangan BNSP, bahwasanya Anda itu kompeten gitu ya. Dengan sertifikat itu menunjukkan bahwasanya teman-teman itu, Anda itu nanti yang ikut uji kompetensi itu diakui gitu ya, diakui oleh pihak ketiga. Jadi bukan pengakuan kompetensi sepihak, enggak. Tapi kalau sudah punya sertifikat itu berarti diakui ya, diakui oleh pihak ketiga. Jadi nanti teman-teman kalau dituduh kamu itu kompeten hanya pengakuanmu, nggak bisa. Nanti bisa kalian tunjukkan sertifikatnya. Loh, saya sudah memiliki sertifikat ini. Ini menunjukkan bahwasanya saya kompeten ini sudah diakui oleh pihak ketiga, bukan pengakuan sepihak saya. Kemudian selanjutnya manfaat selanjutnya adalah dengan catatan kredibilitas sertifikasi yang Anda sandang sangat tergantung pada kredibilitas lembaga yang mengeluarkan. Jadi teman-teman kalau semisal sudah di sana itu pelatihannya dapat sertifikat ya. Sertifikat kemampuan apa gitu, sertifikat kemampuan apa lebih murah daripada LSP UMJ atau saya sudah punya. Itu bisa jadi oke ya, bernilai, tapi akan lebih bernilai ketika memang yang mengeluarkan sertifikat itu adalah lembaga yang kredibel, lembaga yang diakui. Kalau sertifikat kompetensi dari BNSP yang diselenggarakan oleh LSP UMJ itu benar-benar sudah diakui gitu ya. Jadi teman-teman akan sangat terbantu dengan mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP UMJ ini. Kemudian bagi industri sendiri, yang pertama membantu menemukan kandidat yang tepat ya. Kalau kandidatnya itu sudah punya sertifikat kompetensi, ya bisa dikatakan itu tepat gitu ya, karena yang menilai bukan pihak sembarangan gitu ya, yang menilai bukan lembaga sembarangan gitu ya.
Kemudian membantu divisi Human Resources untuk menyusun pengembangan karir dan remunerasi berbasis kompetensi. Di industri-industri itu sekarang banyak yang mengharuskan karyawannya itu mengikuti ujian kompetensi gitu ya. Baik itu industri produksi atau industri jasa gitu ya, atau bidang jasa gitu. Mereka itu sekarang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi. Dan sertifikat kompetensi ini banyak banget skemanya. Bisa skema operator mesin ini, semisal mesin bubut, operator mesin giling, itu bisa jadi ada gitu ya. Dan kalau di prodi agribisnis itu skemanya adalah manajer agribisnis bidang pemasaran atau manajer pemasaran agribisnis. Manfaat selanjutnya adalah meyakinkan kepada klien atau konsumen bahwa produknya dibuat oleh personel yang kompeten gitu ya. Kalau memang yang punya sertifikat kompetensi itu pemimpinnya, ya berarti perusahaan itu dipimpin oleh orang yang kompeten gitu ya. Seperti itu. Ini manfaat yang didapatkan oleh pihak industri. Dan tadi coba sudah saya sampaikan bahwasanya LSP UMY ini mendapatkan lisensi BNSP di akhir tahun gitu ya. Dan dari prodi agribisnis sendiri pertama yang mendapatkan adalah Afrio gitu ya. Pak, kok Mas Afrio gratis ya? Nah, ini beda kasusnya ya. Beda kasusnya. Kalau Mas Afrio ini kan kasusnya adalah pihak LSP itu mencari volunteer atau sukarelawan untuk bisa dites kemampuannya lewat uji kompetensi yang diselenggarakan dalam rangka penurunan atau pengajuan izin LSP UMY gitu ya. Kemudian selanjutnya, saya rasa manfaat-manfaat dari sertifikat kompetensi sangat banyak ya, dan itu harapannya nanti mahasiswa agribisnis UMY itu sebelum lulus pada ikut ini gitu ya. Dan selanjutnya yang selanjutnya atau bisa daftar kapan gitu ya? Kapan bisa daftar? Itu periode selanjutnya adalah dibuka 26 Maret berarti kemarin ya, kemudian ditutup 7 April. Kemudian jadwal pelaksanaannya antara tanggal 19 sampai 23 April. Di sini tertulis periode 2 karena memang secara resmi setelah menurunkan izinnya LSP UMY ini baru 2 kali ya. Baru 2 kali dibuka secara umum. Umum itu maksudnya ke mahasiswa UMY. Kemudian caranya bagaimana? Caranya teman-teman pertama, ujian kompetensi ini sangat disarankan untuk angkatan 2015 sampai 2018. 2015 sampai 2017 ini maksudnya ya yang belum lulus gitu ya. Jadi nanti ketika wisuda itu punya bekal sertifikat kompetensi. Kemudian biaya uji kompetensinya ini adalah 500.000. Ini nanti teman-teman kalau memang berminat itu segera lakukan pembayaran. Jadi bayar dulu, kemudian bukti transfernya dikirim ke email LSP UMY paling lambat tanggal 7 April gitu ya. Kemudian setelah itu download formulirnya, ada 2 formulir. Namanya ini ya FRAPL 01 sama FRAPL 02. Disesuaikan dengan skema, bisa di-download di websitenya LSP UMY ya. lsp.umy.ac.id gitu ya. Atau teman-teman googling di Google pun juga bisa ya, LSP UMY gitu, nanti sudah akan keluar. Setelah itu, dua formulir tadi dibawa ke Mbak Lisa atau kantor LSP, yaitu di ARA lantai 4, sampingnya BSDM. Teman-teman dibawa ke sana di jam kerja, ya, membawa stop mark biru gitu ya. Dan itu nanti teman-teman sudah akan diproses gitu ya. Nah, nanti prosesnya seperti apa, ujiannya seperti apa, nanti mungkin Pak Tri bisa sekilas menyampaikan gitu ya. Dan Pak Tri nanti akan menyampaikan tips dan triknya bagaimana untuk bisa lolos atau lulus dari uji kompetensi skema manajer pemasaran bidang agribisnis atau
manajer pemasaran agribisnis. Oke, kemudian yang terakhir slide dari saya adalah siapa yang bisa daftar gitu ya. Yang bisa daftar adalah mahasiswa program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan telah lulus mata kuliah manajemen agribisnis, manajemen pemasaran, dan manajemen informasi agribisnis. Saya rasa kalau di yang angkatan 2017 sudah. Kalau angkatan 2018 saya rasa masih belum bisa ini Pak Tri karena kan MIA-nya ini baru ngambil ya. Ya, MIA-nya baru ngambil ya, nanti mungkin yang angkatan 2017 bisa segera mendaftar karena nanti jangan seperti seperti Duyanja ya. Duyanja itu sudah lulus, sudah yudisium baru tanya. Karena kemarin kok enggak kemarin-kemarin saya tanya, katanya kemarin belum minat Pak. Nah, ya telat, enggak bisa ya. Kalau sudah yudisium sudah lulus enggak bisa ikut ini gitu ya. Ini kesempatan langka gitu ya, hanya bisa didapatkan ketika status teman-teman masih mahasiswa. Dan sarannya untuk yang angkatan 2018 nanti kalau sudah apa ini sudah selesai MIA-nya, berarti semester ini sudah selesai, nanti segera aja mencari informasi untuk mendaftar gitu. Oke, dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Tri. Untuk diskusinya nanti di akhir saja Pak Tri. Monggo sekarang lanjut ke materinya Pak Tri. Mungkin sekitar 20 sampai 30 menit ya Pak. Ya, oke, sebentar ya. Saya siapkan dulu. Saya bisa share, Pak ya. Bisa Pak. Pak Tri sudah jadi co-host. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian. Jadi kita sudah punya satu skema namanya skema manajer pemasaran agribisnis yang bisa diujikan kompetensinya ya. Namanya asesmen kompetensi. Yang sudah bisa menjadi asesor atau penguji itu saya dengan Pak Zuhud Rozaki. Itu sebagai asesor di manajer pemasaran agribisnis. Nah, apa saja materi yang akan diujikan? Nah, ini memang cukup kompleks ya, tentu mencakup beberapa mata kuliah yang dipersyaratkan tadi ya. Jadi itu. Nah, kompetensi ini ya kalau kita breakdown ini. Jadi kompetensi pemasaran agribisnis ini ada 17 unit ya. Nanti masing-masing unit itu ada elemen dan masing-masing elemen ada kriteria unjuk kerja. Nah, disitulah teknis hal yang mungkin perlu kita pahami ya. Ini nanti berkaitan dengan materinya. Jadi nanti saudara bisa cermati apa saja sih yang diujikan. Gitu. Apa saja yang diujikan. Ini akan saya sampaikan terkait dengan materi yang akan diujikan. Baik, dari 17 unit kompetensi, ini akan saya sampaikan secara sekilas satu persatu saja. Yang pertama ada unit kompetensi menetapkan rencana agribisnis. Itu 3 elemen. Ya. Terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama menetapkan arah agribisnis. Itu terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peraturan, itu ada 2 kriteria unjuk kerja, dan yang ketiga, menetapkan strategi agribisnis, itu 3 kriteria unjuk kerja. Saya kira ini sudah diberikan di manajemen pemasaran terkait dengan analisis SWOT ya. Kemudian unit kompetensi yang kedua itu memonitor kinerja bisnis yang terdiri dari 4 elemen kompetensi. Nah, 4 elemen kompetensi itu masing-masing yang pertama itu mengevaluasi kinerja komersial itu ada 4
kriteria unjuk kerja. Elemen yang kedua, mengkoordinasikan sumber daya bisnis itu dari 3 kriteria unjuk kerja. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kinerja bisnis itu terdiri 4 kriteria unjuk kerja. Dan yang keempat, mengevaluasi kinerja bisnis itu terdiri dari 4 kriteria unjuk kerja. Ini secara detail nanti bisa dibaca yang sekilas saja berikan. Kemudian unit kompetensi yang ketiga itu mengelola keuangan agribisnis. Nah, mengelola keuangan agribisnis itu terdiri dari 2 elemen, tetapi masing-masing elemen cukup banyak kriteria unjuk kerjanya. Karena ini kan hal yang jelimet atau namanya pengelolaan keuangan. Sehingga di situ yang pertama untuk implementasi rencana keuangan itu ada 11 kriteria unjuk kerja. Dari mulai informasi terkait dengan keuangan yang perlu diidentifikasi sampai dengan bagaimana prosedur keuangan itu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang relevan. Kemudian yang kedua, elemennya adalah evaluasi kinerja keuangan yang terdiri dari 5 kriteria unjuk kerja. Mulai dari target kinerja keuangan sampai nanti memperhitungkan rasio keuangan ya, atau mengevaluasi rasio keuangan sebagai tolok ukur perusahaan dan industri. Selanjutnya untuk unit kompetensi yang keempat, yaitu mengelola modal usaha. Ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Elemen yang pertama ada 2 kriteria unjuk kerja, yaitu menilai kebutuhan modal usaha. Kemudian untuk elemen yang kedua itu menilai tingkat ekuitas dari 3 kriteria unjuk kerja. Dan yang ketiga adalah menetapkan sumber daya keuangan yang sesuai untuk kebutuhan agribisnis. Itu 6 kriteria unjuk kerja. Kemudian unit kompetensi yang keempat. Ya. Unit kompetensi yang keempat itu adalah mengelola modal usaha. Saya kira ini juga diberikan ya di manajemen finansial atau dasar akuntansi, kemudian di ada 4 elemen. Elemen kompetensi yang pertama adalah memelihara pengaturan keuangan. Yang kedua adalah memonitor bauran hutang, kemudian yang ketiga mengkaji bauran hutang, dan yang keempat memonitor return on equity, yaitu terdiri 4 kriteria unjuk kerja. Saya kira nanti bisa di refresh lagi untuk mata kuliah yang pernah diambil yang berkaitan dengan manajemen pemasaran dan mata kuliah penunjang lainnya yang berkaitan dengan keuangan, dasar akuntansi dan manajemen finansial. Lalu kemudian unit kompetensi yang kelima itu adalah melaporkan kegiatan keuangan, ya, terdiri dari 3 elemen, ya. Yang pertama mengkompilasi data keuangan, kemudian yang kedua menyiapkan laporan sesuai ketentuan, yang keempat menyiapkan rekomendasi keuangan. Jadi ini adalah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan ya, itu. Kemudian di dalam manajemen perusahaan pemasaran itu juga ada sistem manajemen mutu perusahaan yang perlu dikuasai, yaitu unit kompetensi ke-6. Nah, ini terdiri dari 2 elemen. Elemen yang pertama adalah membandingkan proses produksi dengan standar pencapaian atau benchmark industri. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua nanti adalah membandingkan sistem usaha dengan standar pencapaian industri. Jadi proses produksi dan sistem usaha itu harus dibandingkan dengan benchmarknya. Ya, itu adalah sistem manajemen mutu perusahaan. Karena pemasaran pasti harus tidak lepas dari itu. Ya, untuk mencapai kinerja pemasaran yang bagus harus didukung oleh sistem manajemen mutu yang baik. Lalu kemudian unit yang ke-6 yang terkait dengan sistem manajemen mutu perusahaan juga, yaitu mengelola. Ya. Ada 2, yang pertama identitas bagian untuk perbaikan, ya, dan ini tadi lebih ke
rencana manajemen mutu, yang ini lebih pada pengelolaannya, ya. Ini sistem bagian perbaikan, dan yang kedua adalah sistem manajemen mutu, ya, pemantauan. Itu masing-masing yang mengidentifikasi itu ada 7 kriteria unjuk kerja, dan yang kedua ada 4 kriteria unjuk kerja. Lalu kemudian unit yang ke-7 berkaitan dengan kaji ulang rencana strategi perusahaan, Renstra, ya. Ada tiga elemen. Elemen yang pertama adalah mampu menjelaskan dan berikan arahan, ya. Ada 5 kriteria unjuk kerja. Lalu yang kedua melaksanakan analisis strategi bisnis. Nah, ini ada 5 juga kriteria unjuk kerja. Dan yang ketiga nanti adalah mampu mengembangkan rencana strategis. Itu ada 7 kriteria unjuk kerja. Jadi cukup detail, tapi saya kira nanti bisa dipelajari bahwa semuanya sudah diberikan pada saat perkuliahan, ya. Lalu kemudian yang unit kompetensi yang ke-8 itu adalah mengelola resiko. Ada 3 elemen di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi resiko, yang kedua menganalisis resiko, dan yang keempat adalah melaksanakan tindakan. Masing-masing untuk yang pertama ada 4 kriteria unjuk kerja, yang kedua ada 3 kriteria unjuk kerja, dan yang ketiga ada 5 kriteria unjuk kerja. Jadi yang namanya kompetensi itu sampai detail kriteria unjuk kerja. Sampai dilihat, ya, unjuk kerjanya seperti apa. Jadi itu dari sebuah kompetensi secara besar, secara utuh, dilihat rinciannya ke unit. Unitnya itu rinciannya adalah elemen. Elemen itu ada diperlihatkan dari unjuk kerjanya seperti apa. Itu sudah detail, ya. Maka ini yang perlu kita cermati nanti. Lalu unit ke-9. Unit ke-9 itu membuat rancangan model struktur organisasi. Saya kira ini di dasar manajemen dan MSDM itu sudah diajarkan juga. Ya, ada 4 elemen. Di sini ada mengidentifikasi model organisasi. Ya, model organisasi. Mungkin ada yang linier, ada yang komando, dan seterusnya. Lalu menganalisis model, ini yang cocok untuk kebutuhan bisnis yang mana, itu juga harus mampu untuk menganalisis. Lalu kemudian menyusun rancangan, dan yang keempat adalah mendapatkan persetujuan mengenai organisasi dari pimpinan. Bagaimana memberikan negosiasi dengan pimpinan itu dengan baik, atau menyampaikan rancangan itu dengan baik. Komunikasi organisasi saya kira penting. Lalu kemudian yang ke-10, unit yang ke-10 adalah mengelola proses evaluasi penilaian kerja. Saya kira ini di MSDM diajarkan, ya. Ada administrasi dokumen evaluasi kinerja, kemudian ada merumuskan pemeringkatan hasil kinerja, lalu kemudian merumuskan rekomendasi akhir penghargaan kinerja, ya. Itu adalah evaluasi penilaian kerja. Ini adalah manajemen pemasaran tidak lepas dari manajemen SDM, ya. Kemudian unit kompetensi yang 11 adalah melakukan kesepemahaman kontrak kerja dengan pihak internal terintegrasi. Ini juga masih bagian dari SDM, ya. Kesepakatan kerja pihak internal, ya, ada kontrak dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan kontrak dengan pihak internal terintegrasi. Ada dokumen kontrak dan seterusnya. Ini terkait dengan unit kompetensi yang berhubungan dengan kontrak kerja dengan pihak internal. Nah, yang berhubungan dengan eksternal adalah kemampuan melakukan negosiasi kontrak kerja dengan sumber eksternal. Ini masuk dalam unit kompetensi yang ke-12, ya. Nah, ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama adalah membangun kesepakatan dengan sumber eksternal perusahaan. Saya kira ini di dalam komunikasi
komunikasi bisnis dan kemitraan ini sudah ada ya. Jadi bagaimana kesepakatan dengan sumber. Lalu menyelesaikan dokumen kontrak ini sudah diajarkan juga di komunikasi bisnis. Memonitor kinerja kontrak, ya ini yang mungkin perlu juga diperkuat nanti dengan kriteria-kriteria yang ada. Kemudian yang ke-13 adalah unit kompetensi mengembangkan rencana pemasaran. Nah, ini core ya, core inti dari pemasaran. Terdiri dari 4 elemen. Ya, elemen yang pertama adalah mengevaluasi informasi komersial. Ini terdiri dari 4 kriteria unjuk kerja. Ya. Mulai dari informasi yang relevan dengan tren pasar dianalisis, sampai analisis situasi dan pasar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi persyaratan pemasaran. Ya, ada promosi dan sebagainya ya. Lalu kemudian yang ketiga elemennya adalah menentukan strategi promosi, rencana detail dan seterusnya sampai tujuan pemasaran yang konsisten. Kemudian yang keempat adalah mengatur pelaksanaan atau eksekusi dari proses pemasaran itu sendiri. Maka di situ ada dampak dan keberhasilan kegiatan promosi menjadi hal penting. Lalu strategi promosi dan distribusi produknya, ya, lalu saluran distribusi yang diperlukan, ya, kemudian produk yang jadi ini adalah rencana pemasaran, mengembangkan rencana pemasaran ya untuk manajer pemasaran agribisnis. Nah, ini yang tidak kalah penting juga adalah unit kompetensi yang ke-14 itu mengembangkan pasar ekspor. Saya kira di sini perdagangan internasional menjadi hal yang penting untuk dipelajari ya. Ada 3 elemen kompetensi. Yang pertama adalah mengevaluasi potensi ekspor. Mulai dari keunggulan dan ketidakunggulan kompetitif produk yang akan diekspor ya. Kemudian waktu yang perlu diidentifikasi. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua dari mengembangkan pasar ekspor adalah mengembangkan strategi ekspor. Nah, ini mulai dari analisis pasar sampai komunikasi dengan calon pembeli potensial di luar negeri. Wah, ini berarti ada komunikasi internasional nanti yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu saya kira bahasa Inggris terutama ini juga menjadi hal yang penting ya untuk dikembangkan ya. Boleh jadi nanti pada saat praktek diminta bagaimana berkomunikasi atau bernegosiasi dengan calon pembeli dalam bahasa yang bisa dipahami ya, atau bahasa internasional ya. Kemudian yang ketiga melaksanakan strategi ekspor ya. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal teknis ya yang berhubungan dengan prosedur, tahapan transaksi dan kebutuhan dokumen. Saya kira ini juga udah prakteknya di perdagangan internasional yang perlu dicermati. Kemudian unit yang ke-15 adalah menganalisis kinerja bisnis yang terdiri dari 4 elemen ya, ada 4 elemen. Yang pertama adalah melaksanakan analisis laporan keuangan, kemudian menerapkan perangkat analisis keuangan, ya, yang ada baik di situ ada rugi laba, ya, kemudian tolok ukur kinerja perusahaan, ya, dan seterusnya rasio keuangan, tren produksi, profitabilitas dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan keuntungan. Nah, ya, bisnis saya kira tidak lepas dari untuk meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu di sini ada potensi produksi yang perlu disusun, isu kunci yang berkaitan dengan efisiensi dan juga return on investment yang perlu diidentifikasi. Lalu yang keempat adalah mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja bisnis. Nah, ini adalah kemampuan analisis SWOT ya, pendekatan SWOT untuk strategi itu menjadi penting ya.
dalam hal untuk peningkatan pemasaran. Kemudian analisis sensitivitas ini menjadi bagian dari analisis strategi pengembangan pasar. Yang ke-16 adalah mengkomunikasikan kepada unit kerja terkait menerapkan pengembangan karir. Nah, ini pengembangan karir ini saya kira di SDM tadi lagi ya, terkait dengan SDM lagi. Ada dua elemen. Yang pertama mengkomunikasikan kepada unit terkait penerapan pengembangan karir. Kemudian memantau penerapan pengembangan karir. Ini lebih ke SDM tetapi memang memiliki keterkaitan dengan pemasaran ya. Karena tentu nanti kalau kita lihat pemasaran itu kan ada target pemasaran dan sebagainya, itu kan bagian dari karir ya. Target penjualan, target pemasaran dan sebagainya. Sehingga ini menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan. Nah, yang terakhir unit kompetensi yang ke-17 adalah menentukan produk yang akan diusahakan. Ini yang tidak kalah penting karena ini yang menjadi core bisnis yang harus menjadi objek bisnis yang akan dikembangkan. Ini terdiri dari dua elemen. Yang pertama adalah menyiapkan penentuan jenis produk. Ya, jenis produknya seperti apa harus diperhatikan ya. Nah, maka kemudian survei pasar yang potensial dan sebagainya harus dilakukan. Lalu yang kedua adalah menentukan jenis produk. Nah, kita kelompokkan ya, kemudian dari pengelompokan dianalisis mana yang paling potensial sampai yang tidak, lalu kemudian identifikasi kebutuhan konsumen dan seterusnya ya. Nah, ini adalah unit-unit kompetensi. Tadi ada 17, masing-masing ada elemen dan masing-masing elemen itu ada kriteria unjuk kerjanya ya. Nanti yang bisa dilihat itu adalah kriteria unjuk kerja itu bisa enggak mengerjakan itu, kriterianya memenuhi enggak ya, kriteria kerjanya itu terpenuhi enggak dengan kriteria yang ada di sini. Nah, itu nanti akan menjadi menjadi tolok ukur apakah Anda itu kompeten atau tidak, itu dilihat dari situ. Kalau tidak mampu melakukan atau tidak menunjukkan unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria, berarti belum kompeten. Tetapi kalau mampu menunjukkan unjuk kerja sesuai dengan kriteria, ya, yang sesuai dengan elemen dan unit kompetensi, maka itu akan dikatakan kompeten, gitu ya. Jadi yang ada hanyalah kompeten dan belum kompeten, ya itu. Kalau lolos kompeten, kalau tidak lolos berarti belum kompeten. Nilainya hanya 2 itu saja, gitu. Ya, kalau semuanya bisa ditunjukkan dengan kriteria unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria, berarti kompeten. Kalau ada kriteria yang belum terpenuhi, kriteria unjuk kerja yang belum bisa dilakukan, berarti belum kompeten. Kalau belum kompeten berarti ya tidak mendapatkan sertifikat, gitu ya. Nah, ini yang perlu nanti diantisipasi. Oleh karena itu, bagaimana strateginya? Nah, ini yang mungkin harus kita siapkan, ya. Kita harus identifikasi dulu yang dikatakan sebagai elemen kompetensi ya. Jadi elemen kompetensi tadi kan ada kompetensi terdiri dari unit kompetensi. Ya. Unit kompetensi terdiri dari elemen kompetensi gitu ya. Nah, kompetensi itu mencakup 3 hal. Apa itu? Knowledge ya, knowledge itu pengetahuan. Lalu kemudian attitude, ya, attitude adalah sikap kerja, ini pengetahuan kerja, artinya dia memiliki memiliki pengetahuan tentang pekerjaan yang akan dilakukan gitu. Kalau attitude itu sikap kerja, ya, sikap kerjanya bagus atau tidak, dia acuh atau tidak dia acuh atau memiliki respect terhadap pekerjaan gitu. Kalau orang yang orang yang attitude-nya bagus, dia akan respect. Kalau ada suatu pekerjaan yang harus segera dikerjakan, dia akan segera lakukan. Dia lakukan dengan disiplin, dia lakukan dengan kesungguhan. Itu namanya
sikap, ya gitu. Tidak sembrono, tidak asal-asalan, itu namanya sikap, attitudes, ya gitu. Meskipun dia memiliki pengetahuan pekerjaan, tetapi kalau pekerjaannya sembrono, asal-asalan, atau sambil malas-malasan, atau tidak respect, berarti tidak atau belum kompeten. Ditambah lagi adalah keterampilan. Nah, ini. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ini adalah yang dikatakan sebagai kompeten. Jadi kompeten itu harus apa? Ya harus menguasai pekerjaannya, ya harus memiliki sikap yang baik. Nanti sikap yang baik itu bisa dari sisi respect, kemudian disiplin, kesungguhan gitu ya, kejujuran ya, itu ya akan, dan kemudian di dalam melaksanakan terampil ya, dia sungguh, dia disiplin, tetapi belum terampil ya, mengoperasikan aplikasi atau sebuah alat itu belum bisa atau belum terampil ya, belum kompeten, maka harus ketiga-tiganya ya. Ini yang penting. Kata kuncinya kompeten adalah knowledge, attitude, skill itu menyatu dalam diri kita di dalam menyelesaikan masing-masing elemen kompetensi dari unit kompetensi ya gitu. Nah, terkait dengan skill ya, ini skill, keterampilan ya. Keterampilan itu ada macam-macam di sini. Ada task skill, ada task management skill, ada contingency management skill, ada job role environment skill, dan ada transfer skill. Nah, ini bisa dikerjakan ya. Ini bisa dikerjakan kalau tiga-tiganya ini dia kompeten menguasai. Kenapa? Task skill ini terkait dengan satu keterampilan saja. Ya, dia mampu melakukan satu keterampilan. Sedangkan task management skill itu lebih dari satu, bisa 2, 3 itu sekaligus dilaksanakan. Ini butuh keterampilan yang lebih ya, itu. Nah, apalagi di sini contingency management skill. Contingency management skill adalah sebuah keterampilan ya, sebuah keterampilan dengan pengetahuan dan sikap yang dia miliki juga ya. Ketika melakukan dalam kondisi yang tidak wajar, misalnya dalam kondisi darurat ya. Ya, ini salah satu contoh misalnya bagaimana kita melakukan sebuah tindakan kompetensi pada saat tertentu atau dalam saat tidak biasa. Misalnya tiba-tiba listrik mati, internet putus, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa tetap menjalankan tugas? Nah, ini adalah bagian dari sebuah keterampilan menghadapi situasi yang darurat, itu contingency management skill. Berbeda kalau task management skill itu dalam satu waktu dia melakukan beberapa tugas. Kemudian yang berikutnya adalah job role environment skill. Ya, nah ini kalau job role ini environment skill ini lebih bagaimana melaksanakan tugas-tugas pekerjaan itu sesuai dengan prosedur dan urut-urutannya. Nah, ini yang mungkin harus diperhatikan nanti kalau ada pertanyaan atau silahkan melakukan sebuah kegiatan, itu Anda harus cermati urut-urutannya, tahap-tahapannya yang harus dilakukan secara teratur. Namanya job role environment skill. Nah, sedangkan transfer skill ini bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan yang dalam suasana yang berbeda. Nah, dalam suasana yang berbeda atau dalam contoh misalnya melakukan manajemen pemasaran di retail modern dengan di retail tradisional. Nah, ini kan berbeda, maka membutuhkan keterampilan yang tersendiri, namanya transfer skill. Jadi bagaimana kita memiliki feeling atau memiliki memiliki feeling untuk
beradaptasi, ya, mengadaptasi terhadap sebuah kegiatan yang sama-sama melakukan pemasaran, tetapi memiliki atau menghadapi konsumen yang berbeda, ya. Konsumen yang berbeda tentu membutuhkan skill yang berbeda di dalam melakukan manajemen pemasaran. Ini adalah bentuk-bentuk elemen kompetensi yang perlu kita sampaikan agar kita memahami benar, ya, dari mulai pengetahuan, sikap, sampai pada keterampilan yang dari mulai keterampilan yang paling sederhana satu ini sampai keterampilan yang cukup kompleks dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda. Ya, ini saya kira terkait dengan bagaimana capaian sebuah kompetensi itu bisa dihasilkan. Tentu ini ada dimensi-dimensi kompetensi ini, ya. Ini yang dikatakan sebagai dimensi kompetensi di sini. Itu adalah adalah semuanya harus bisa dilakukan gitu, atau semuanya harus dikuasai gitu. Karena bagaimanapun juga sebuah pekerjaan itu selalu mengalami perubahan kondisi dan situasi baik dari internal maupun eksternal, yang itu yang kemudian menuntut kita memiliki keterampilan atau dimensi keterampilan yang cukup banyak. Nah, Nah, lanjutnya ini. Bagaimana nanti proses assessment, ya, proses assessment. Jadi sebuah assessment kompetensi atau uji kompetensi, ya, itu bisa dikatakan assessment atau uji kompetensi itu adalah dalam rangka untuk melihat bukti bahwa seorang asesi itu memiliki kompetensi itu bisa dilihat secara langsung atau tidak langsung, ya, gitu. Nah, secara langsung itu ada dua alat bukti, yaitu secara langsung itu ya, ada dua alat bukti, yaitu daftar tugas praktek, ya, melakukan praktek sekaligus juga pertanyaan-pertanyaan pendukung. Jadi sebuah kompetensi seorang asesi, ya, namanya calon, namanya orang yang diuji itu namanya asesi, sedangkan orang yang menguji namanya asesor, ya, gitu ya. Nah, seorang asesi itu nanti akan dihadapkan pada sebuah pekerjaan yang namanya di sini adalah tugas praktek, begitu, ya. Pada saat praktek itu nanti kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan untuk konfirmasi atas pekerjaan yang dia lakukan. Maka di sini ada observasi langsung. Jadi nanti asesor akan mengobservasi asesi bagaimana dia melakukan praktek itu. Lalu akan ditanya kenapa dilakukan demikian, kalau demikian seperti apa dan sebagainya, atau akan menghadapi kasus-kasus khusus, ya, itu adalah pertanyaan pendukung. Ini adalah bentuk daripada observasi langsung pada asesi untuk melihat apakah asesi ini nanti kompeten atau tidak. Sedangkan nanti juga asesi itu akan diminta bukti tambahan. Apa itu bukti tambahan? Bukti tambahan adalah dalam bentuk pertanyaan, ya. Pertanyaannya bisa tertulis, bisa lesan. Nah, biasanya untuk menyingkat menyingkat waktu kita tertulis saja, ya, tertulis. Nanti ada pertanyaan tertulis. Nanti pertanyaan lesan itu biasanya untuk pendukung pada saat observasi. Tapi juga kadang-kadang juga ada yang bersifat lesan gitu. Tergantung nanti pada keinginan asesor dan melihat efektivitas daripada proses assessment itu sendiri, gitu ya. Nah, ada pertanyaan tertulis yang harus dijawab. Kemudian ada praktek yang harus dilakukan, di sela-sela praktek nanti akan ditanya. Ini adalah proses assessment yang akan dijalankan.
Nah, di dalam apa namanya, di dalam proses tertulis atau pertanyaan tertulis atau lesan, ini nanti bisa mampu menjelaskan, menguraikan ya dalam hal memahami, juga mendeskripsikan ya pengetahuan dari apa namanya, dari materi atau unit-unit kompetensi yang diujikan atau di asesmen. Nah, ini yang tadi yang berkaitan dengan bukti ranah kompetensi, jadi bukti tidak langsung, nah, ada skill, knowledge, dan attitude, ini yang dinilainya. Kalau bukti langsung apa ya? Pada saat praktek itu kita lihat keterampilan dan sikapnya. Ya, terampil tidak, kemudian disiplin tidak, cermat tidak, itu ada pada aspek attitude di sini. Respect tidak gitu. Nah, ini. Nah, sedangkan bukti tambahan yang berupa pertanyaan lesan atau pertanyaan tertulis tadi adalah knowledge ya. Pemahaman, pengetahuan terhadap jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan yang termasuk di dalam manajemen pemasaran itu secara keseluruhan ya itu nanti ditanyakan pada pertanyaan tertulis sebagai bukti tambahan. Jadi ini adalah apa namanya teknis bagaimana melakukan uji kompetensi atau asesmen kompetensi yang berkaitan nanti dengan kita adalah manajer pemasaran di bidang agribisnis. Saya kira itu Pak Yaki, nanti setelah ini mungkin bisa diskusi, kalau mau ditanyakan monggo nanti bisa didiskusikan ya. Mungkin ini sekilas dari saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yaki, dilanjut kita diskusikan. Barangkali kalau dari mahasiswa ada yang mau menanyakan. Boleh Bu Pujas kalau mau tanya silahkan. Ini ada dosen yang bergabung juga. Monggo kalau ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Pak Yaki di mana Pak Yaki? Halo Pak Tri. Ya. Dari Pak Tri sudah? Sudah cukup, Kak. Monggo ini mungkin barangkali ada diskusi, silahkan. Kita buka diskusi, nanti tanya langsung dijawab saja. Monggo teman-teman mahasiswa kalau ada pertanyaan terkait dengan uji kompetensi ini, silahkan. Ini cukup banyak nih Pak Tri, ada 46. Ya, tadi saya share anunya di masing-masing kelas di 2018 tak suruh ikut. Itu Pak Heri, silakan Pak Heri. Yo ya, ini Pak Heri juga boleh Bertanya. Nanti Pak Heri bisa ditarik jadi asesor karo Bu Pujas. Bu Pujas itu pensiun masih bisa jadi asesor. Asesor Asesor bisa. nggak ada pensiunnya.
Ada pertanyaan tidak? Panggil sisi-sisi Pak Yaki. Menghilang kok. Ahlis A'mala, Alim, Amalia Rizky, Ana, Aprila Savana, Bayu Saputra. Ini banyak banget nih. Nggak ada yang mau tanya. Halo? Ya sudah Pak Tri, kalau memang nggak ada yang mau tanya. Mungkin ada closing statement Pak Tri? Ya, Pak, ya silahkan. Fauzia, eh, silakan. saya Fauzia, Pak. Mau tanya, Pak, untuk yang 2018 kan untuk sekarang ini belum bisa daftar kan ya, karena masih belum selesai yang mata kuliah manajemen informasi agribisnis. Kemudian untuk pendaftarannya tadi kan itu sekitar Maret sampai April gitu ya, Pak. Jadi berarti kita cuma punya yang 2018 itu cuma punya kesempatan 1 kali doang ya, Pak? Enggak. Pak, terima kasih. Nanti untuk periode pendaftarannya itu tergantung LSP mau buat berapa kali. Nanti untuk periode 3, periode 4 kemungkinan masih ada. Nanti pasti akan lebih banyak. Terutama kalau memang banyak peminatnya. Maksudnya nanti kalau Fauzia semisal periodenya belum ada, tapi dari agribisnis banyak yang minat, semisal ada 20 atau 40 orang yang mau ujian, bisa jadi nanti dikontakkan ke LSP untuk bisa diselenggarakan, ya bisa jadi gitu ya. Karena banyak peminatnya. Insya Allah akan banyak kesempatan Fauzia. Berarti itu kita tinggal nunggu dari lembaganya saja ya, Pak, untuk waktu-waktu untuk pendaftarannya itu. Iya, sama nanti bisa kontak Mbak Lisa ya, Mbak Lisa bagian LSP kira-kira kapan ada informasi. Tapi nanti kalau ada informasi penyelenggaraan uji kompetensi pasti akan di-share. Baik di IG-nya LSP UMJ atau nanti di agribisnis juga akan di-share biasanya. Karena memang ketika mahasiswa itu akan mengikuti uji kompetensi dari prodi sendiri juga senang gitu loh ya kalau banyak yang ikut. Karena nanti kan ketika lulus banyak alumni yang memegang sertifikat kompetensi itu kan akan semakin bagus gitu ya. Begitu Fauzia. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Anggi paham ya, Anggi ya? Paham, Pak. Ya, jadi pada prinsipnya kesempatan itu ada selama Anda belum dinyatakan lulus. Ya, kalau sudah dinyatakan lulus itu kesempatan tidak ada karena sudah dianggap bukan mahasiswa UMJ lagi. Nah, selama Anda masih sekiranya Anda nanti sudah memenuhi syarat, yaitu mata kuliah yang disebut dalam skema itu sudah Anda dapatkan nilainya, Anda siap-siap saja begitu ada pengumuman atau pembukaan uji kompetensi, Anda bisa langsung ambil kesempatan itu untuk ikut uji kompetensi. Gitu. Kalau belum, misalnya uji kompetensi belum lulus, ya nanti kalau masih ada kesempatan lagi, posisinya masih berada sebagai mahasiswa UMJ, ya boleh lagi ikut ujian lagi gitu. Jadi itu yang kita kita sampaikan. Tapi ya kalau bisa ya disiapkan betul sehingga sekali ujian ya bisa langsung kompeten gitu ya. Itu saya kira yang perlu dicermati gitu ya. Gitu. Jadi makanya kita sampaikan terutama angkatan 2017 yang sudah mengambil skripsi, jangan sampai nanti kesempatan itu lepas karena sudah dinyatakan yudisium lulus gitu, seperti kasus kemarin ada yang sudah 2017 itu Yansa itu ya sudah nggak bisa ikut uji kompetensi. Makanya yang belum lulus ini kita sampaikan
Ya, kita wanti-wanti kalau mau memang ambil kesempatan ini, mumpung disiapkan betul dan syarat-syarat administrasi memenuhi disiapkan, lalu kemudian juga belajar benar bagaimana nanti memenuhi kriteria kompeten itu ya. Oke, yang lain monggo silahkan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Ya silahkan. Ini siapa ini? Yose. Yose Rizal, angkatan 2017. Oke, silahkan. Sebelumnya terima kasih sama Pak Jaki sama Pak Tri yang udah menyampaikan informasinya. Di sini sebelumnya Pak, saya ingin tanya terkait masalah uji kompetensi ini. Nah, ketika nanti kita melakukan ujian kompetensi itu, ketika kita menceritakan pengalaman ataupun suatu hal yang kita lakukan di lapangan, tentunya kan itu apakah bisa menjadi bagian dari nilai plus untuk kita mendapatkan kompetensi tersebut. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, terkait banyaknya uji kompetensi yang akan diujikan, ada sebanyak 17 tadi saya lihat kayak gitu kan. Apakah adakah tips dan trik tertentu agar lebih mudah untuk kita belajar agar nanti ketika melakukan uji kompetensi itu kita dapat melakukannya dengan lancar dan baik seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Jos Rizal nih. Pertanyaannya cukup berbobot dan memang cukup strategis taktis gitu ya. Ya, jadi terkait dengan uji kompetensi yang 17 tadi itu memang cukup banyak, dan kemarin memang pengalaman kita waktu Mas Afrio itu luar biasa kita mengatur waktu, tetapi memang ada ketentuan yang perlu kita pahami bahwa uji kompetensi ini tidak boleh lebih dari 3 jam. Wah, luar biasa. Padahal hanya 3 itu. Maka kami, saya dengan Pak Zaki dan tim di LSP itu menyusun soal-soal mata uji kompetensi itu dalam bentuk yang bisa diselesaikan nanti maksimal dalam waktu 3 jam itu sudah termasuk praktek dan tertulis ya, termasuk ujian praktek dan tertulis. Maka cukup padat sebenarnya ya. Oleh karena itu ya, materi-materi yang telah diajarkan dan nanti mungkin perlu kita sinkronisasi juga dengan skema yang kita susun itu memang harus dikuasai benar ya, dari sisi pengetahuan ya, kemudian juga dari sisi keterampilan. Saya kira kalau di kuliah kita kan ada praktikum. Nah, praktikum ini kan banyak hal yang perlu dikuasai ya. Banyak tugas praktikum itu sangat membantu ya. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan praktikum yang pernah didapatkan itu tolong nanti di-refresh ulang, diingat kembali dokumen-dokumen tugas yang ada itu disimpan, dicek kembali, dikaitkan dengan yang 17 unit tadi dari berbagai macam mata kuliah ya sebenarnya ini, tapi mengarah kepada manajer pemasaran itu nanti dikuasai benar, dipelajari dari sisi pemahaman, pengetahuan, termasuk juga keterampilan di dalam Anda mempraktekkan. Ya. Nah, tentu kemudian Anda punya kesempatan kan, karena Anda sudah belajar di kelas, praktikum juga di lab. Nah, kemudian mungkin juga kadang-kadang mempraktekkan keluar karena mungkin Anda pengen usaha bisnis atau apa gitu, atau mungkin pengen bekerja, mencari pengalaman gitu ya. Nah, tentu itu kan meningkatkan keterampilan saudara sebenarnya. Jadi kalau Anda punya pengalaman di luar terkait dengan ilmu-ilmu yang telah Anda pelajari, tentu itu akan menguatkan kompetensi Anda, ya. Ya. Meskipun nggak perlu dijelaskan, nggak perlu diceritakan pun, itu saudara sudah bisa dilihat karena nanti kan praktek menyelesaikan sebuah pekerjaan begitu. Jadi
Nah, nanti harus demo praktek gitu. Nah, itu kita lihat. Tetapi juga Anda mungkin bisa bercerita lah begitu. Selama memang ya materi yang Anda ceritakan itu relevan ya, relevan dengan 17 unit kompetensi yang diujikan itu. Saya kira tidak masalah gitu ya. Jadi ini menjawab dua hal tadi, pengalaman dan juga bagaimana strategi untuk bisa lolos uji kompetensi gitu ya. Itu Mas Jos Rizal, kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan lagi. Monggo. Pak Yaki mau nambah silakan. Sebenarnya uji kompetensi itu ada beberapa jenis. Uji kompetensi yang langsung observasi itu dengan praktek dan ujian tulis atau lisan. Nah, LSP UMY, LSPP 1 UMY itu menggunakan metode ini, yaitu observasi langsung dengan praktek dan juga ujian tertulis atau lisan. Kalau di manajer pemasaran agribisnis itu tertulis, jadi nanti ada praktek dan tertulis. Kemudian ada juga sebenarnya metode dengan melihat portofolio. Portofolio itu ya sejauh mana pengalaman si peserta ujian itu terkait dengan skema yang diambil. Semisal kalau tadi Yose Rizal itu sudah punya pengalaman di bidang pemasaran, sudah jadi staf di bidang pemasaran yang sudah lama dan dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat, itu sebenarnya bisa dinilai. Tapi kalau di LSPP 1 ya itu portofolio itu nggak bisa, maksudnya nggak bisa digunakan. Bisanya ya dengan observasi langsung berupa praktek sama tes tulis. Tapi kalau semisal ada skema public relation yang diselenggarakan untuk anggota Polri, bisa saja itu nanti lewat portofolio. Jadi lihat pengalaman si anggota Polri yang ikut itu, kemudian dilihat gitu ya, sejauh mana dia punya pengalaman, ada bukti-buktinya, kemudian nanti bisa diloloskan sebagai kompeten gitu ya. Tapi kalau untuk LSPP 1 memang harus observasi, dan nanti kalau pengalaman-pengalaman bisa nggak dituliskan dalam proses observasi itu, bisa saja. Nanti silakan disampaikan di sana. Seperti disampaikan Pak Tri, kalau dari sisi soal itu memang dari sisi unit kompetensi itu ada 17 ya, ada 17 sangat banyak sekali. Kemudian di sana ada elemen, ada kriteria unjuk kerja, ada banyak banget. Tapi kemarin sudah sepakat antara Pak Tri, saya, kemudian tim LSP UMY bahwasanya bagaimana ujian ini dibuat menjadi lebih singkat gitu ya. Kalau ujian yang dilakukan dengan Afrio dulu itu makan 2 hari ya. Jadi hari pertama nggak selesai, dilanjutkan hari selanjutnya. Tapi kalau sekarang yang zamannya zamannya Alvin, zamannya Ihsan itu sudah 3 jaman ya, nggak nyampe 4 jam. Begitu Yose, apakah cukup? Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas dan menjawab semuanya. Terima kasih. Oke, makasih. Yang lainnya ada yang mau tanya? Kayaknya peminatnya cukup bagus ini Pak Tri ya. Semoga nanti yang daftar ya tadi banyak tak share juga. Di ini tak share di ketua kelas 2018 tak suruh pada masuk. Nah ini sebenarnya dari Prodi juga sudah di-share dari dulu Pak, 2018, 2017 juga sudah di-share ya, semua. Alhamdulillah ini ada berapa ini? 30-40-an tadi yang masuk. Tapi ya. Sekarang tinggal 39 kurangi beberapa dosen. Oke. Ya lumayan ini nanti bisa, nanti untuk yang mahasiswa yang ikut ini nanti mungkin bisa juga menyampaikan ke teman-teman yang lain yang nggak sempat ikut ya, bahwa ada kesempatan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dan ini sekarang banyak sekali tren bahwa banyak universitas juga yang sudah menerapkan atau memiliki lembaga sertifikasi ini, sehingga kita juga harus bersaing untuk bisa membawa lulus, tidak hanya membawa ijazah tapi membawa ijazah dan sertifikasi
profesi atau sertifikat profesi gitu. Sehingga diharapkan sebelum lulus ya bisa ikut uji kompetensi. Gitu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang masih mau bertanya diberikan kesempatan. Tadi Pak Heri itu nangkring enggak anu ya. Pak Heri, Bu Pujas. Pinten Pak, bukan Pak Tri. Oh, iya. Ini ada Pak Sutresno juga, monggo. Ini calon-calon asesor nih. Monggo Pak Heri. Saya junior aja. Itu ada Pak Tresno juga ini. Pak Trisno itu yang sudah pengalaman. Bu Pujas ini kalau asesor enggak ada pensiunnya, Bu Pujas kalau mau jadi asesor juga boleh. Master asesor di BNSP itu banyak sekali yang pensiunan. Ya, dari mahasiswa barangkali masih ada enggak? Kalau enggak, monggo Pak Yaki. Oke, kalau sudah memang oke, terima kasih sekali pada Pak Tri, pada dosen atau tendik yang sudah hadir, kepada semua mahasiswa yang sudah hadir. Harapannya dengan adanya skema sertifikasi kompetensi ini memang lulusan dari program studi agribisnis itu difasilitasi ya, bisa difasilitasi dengan lulus membawa sertifikat kompetensi dari lembaga yang diakui negara yaitu BNSP lewat kaki tangannya yaitu LSP UMY gitu ya. Harapannya nanti teman-teman bisa berpartisipasi dan bisa dinyatakan kompeten agar nanti ketika lulus bisa dengan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Pak Eri di mana Pak Eri? Di Banyumas, Pak. Oh ya, yes.